Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Rafiki dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023, anggota aktif IKM FTW 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas awal praktikum karakterisasi material tahun 2025. Oke, yang pertama ada Atomic Absorption Spectroscopy atau yang biasa disebut AAS. AS ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atom atau ion logam pada suatu sampel dengan memanfaatkan absorpsi cahaya oleh atom. Atomic Absorption Spectroscopy atau biasa disebut AS juga digunakan di industri pertambangan untuk menentukan misalnya persentase logam mulia dalam biji. Metode AS ini dapat menghasilkan hasil yang sangat baik jika zat yang diuji berkonsentrasi rendah. Oke, berikut ada prinsip kerja AS. Bisa dilihat pada gambar, ketika AS beroperasi, atom pada sampel uji mengabsorpsi cahaya yang berasal dari hollow cathode lamp. Bisa dilihat hollow cathode lamp ada di sebelah kiri dan di tengahnya ada nebulizer yang dimana itu mengabsorpsi cahaya yang berasal dari hollow cathode lamp. Selanjutnya, sinar yang terpancar akan diserap oleh atom pada nyala api yang menghasilkan banyak energi. Selanjutnya, keberhasilan dari metode uji ini dapat dilihat dari eksitasi dan garis resonansi yang sesuai yang nanti akan terbaca oleh data prosesor. Oke, selanjutnya ada Fourier Transform Infrared atau yang biasa disebut FTIR. FTIR ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui vibrasi atau pergerakan molekul yang dapat digunakan untuk memprediksi struktur senyawa kimia. Saat infrared melewati sampel, sebagian radiasi diserap dan kita dapat mengamati vibrasi dan rotasi dari molekul. Vibrasi yang terjadi ada bermacam-macam, seperti vibrasi rentangan, vibrasi lipatan, wagging, dan lainnya. Oke, berikut adalah gambar prinsip kerja dari FTIR. Sinar infrared dipancarkan melalui sumber cahaya. Sinar yang dipancarkan masuk ke interferometer dan interferometer menghasilkan panjang gelombang infrared sebelum sinar mengenai sampel. Lalu selanjutnya sinar memasuki sampel dan setelah sinar melewati sampel, sinar akan ditangkap oleh detektor dan diubah menjadi sinyal digital dan akan ditampilkan oleh komputer dalam bentuk spektrum infrared. Ya, di, di gambar tersebut ada gambar seperti duri-duri tajam, itu adalah bentuk spektrum infrared. Oke, selanjutnya ada ultraviolet ultraviolet visible spectrophotometry atau yang biasa disebut UV-Vis. UV-Vis ini merupakan pengukuran kuantitatif dari penyerapan atau transmisi atau pantulan material sebagai fungsi panjang gelombang. Ultraviolet visible spectrometry atau yang bisa disebut UV-Vis. Ultraviolet visible spektrometer ini digunakan untuk menganalisis peristiwa penyerapan cahaya pada area ultraviolet dan sinar pada suatu senyawa. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur serapan radiasi elektromagnetik yang berisi molekul dan atom. Terdapat dua sumber cahaya yang digunakan dalam spektrofotometri UV-Vis. Bisa dilihat pada gambar di situ ada dua sumber cahaya. Yang paling atas dekat mirror, dua sumber cahaya UV dengan lampu deuterium dan sumber cahaya tampak dengan lampu tungsten. Senyawa yang akan dianalisis diukur serapannya terhadap sinar ultraviolet atau sinar tampak. Konsentrasi senyawa yang akan dianalisis sebanding dengan jumlah cahaya yang diserap oleh zat dalam larutan. Oke, berikut adalah eh, prinsip kerja dari UV-Vis. Lampu memancarkan cahaya atau gelombang melewati entrance slit lalu ditembakkan ke prisma. Prisma memecahkan cahaya menjadi banyak panjang gelombang. Cahaya melewati exit slit
Dan kedua, slit berfungsi sebagai monokromator. Cahaya monokromatis yang telah diubah ditembakkan ke sampel. Cahaya masuk ke detektor untuk diserap sinarnya dan diubah menjadi listrik. Lalu listrik diteruskan ke komputer dan menghasilkan absorben dan panjang gelombang dari sampel yang diuji. Selanjutnya ada simultaneous thermal analysis atau yang bisa disebut STA. Di sini STA ada beberapa bagian, yaitu ada differential scanning calorimetry atau yang bisa disebut DSC, lalu ada thermographic analysis atau biasa disebut TGA. Oke. STA merupakan analisis thermal yang digunakan untuk mengukur perubahan sifat fisik material sebagai fungsi temperatur. STA ini mencakup TGA dan DSC. Lanjut ada DSC, yaitu Differential Scanning Calorimetry. Merupakan analisis untuk mengukur perbedaan energi yang terjadi dari sampel baik saat didinginkan ataupun saat dipanaskan. Ada dua macam DSC, yaitu heat flux dan power compensation, di mana heat flux mempunyai sumber panas sebanyak satu buah dan power compensation memiliki dua sumber panas yang terpisah satu sama lain. Selanjutnya ada TGA, Thermographic Analysis. TGA merupakan analisis untuk mengamati perubahan massa yang terjadi pada material ketika dipanaskan. Oke, ini ada dua prinsip kerja, yaitu ada prinsip kerja DSC dan prinsip kerja TGA. Yang pertama ada prinsip kerja DSC. DSC membutuhkan reference dan sampel. Reference untuk mengukur perbedaan kalori. Sampel dan reference dipanaskan dengan suhu yang sama. Panas akan diserap oleh sampel dan reference di dalamnya. Kita dapat melihat perbedaan behavior dari sampel dan reference. Perbedaan behavior inilah yang nantinya dibaca oleh sensor yang ada di instrumen DSC. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja dari TGA. Sampel uji akan dipanaskan dan sampel mengalami ide kompensasi. Oke, yang selanjutnya ada prinsip kerja TGA. Sampel uji akan dipanaskan dan sampel mengalami dekomposisi. Hal ini menyebabkan penyangga cawan berubah posisi. Sistem kompensasi, timbangan penyangga cawan kembali ke posisi semula. Sistem kompensasi dapat mendeteksi dekomposisi sampel, perubahan massa sampel, karena mempunyai sistem optik yang terhubung dengan batang penyangga cawan. Oke, berikut adalah referensi. Ada beberapa di sini saya gunakan untuk mendapatkan penjelasan terkait beberapa alat-alat dan prinsip kerjanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faizal Rafiki. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.